Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi di channel Ponsel Heboh. Di video kali ini saya mau adu kecepatan dan tes gaming dan cek suhu juga ya antara Redmi Note XS versi 8/128 GB dan Redmi Note X Pro yang versi 6/64 GB. Soalnya harganya itu hanya beda sedikit aja, mungkin sekitar 100-200 ribu aja ya. Oke, kalau gitu tanpa nunggu lama-lama lagi, langsung aja simak video ini sampai habis ya supaya nggak salah beli. Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe-nya, aktifkan tanda lonceng, dan selalu cek link pembeliannya di bawah ya guys. Pertama kita lihat dulu prosesor dari kedua handphone ini. Pada Redmi Note XS menggunakan chipset MediaTek Helio G95 fabrikasi 12 nm dibantu RAM 8 GB per 128 GB untuk versi tertingginya. Untuk benchmark, Antutu versi 9 menghasilkan skor di angka 327 ribuan. Sedangkan pada Redmi Note X Pro menggunakan chipset Snapdragon 732 fabrikasi 8 nm, didukung RAM 6 GB per 64 GB untuk unit yang saya punya ini. Tes benchmark menggunakan Antutu versi 9, handphone ini menghasilkan skor di angka 320 ribuan. Jadi di atas kertas terlihat kedua handphone ini sama kuat ya, walaupun performanya bakalan berbeda pada penggunaan masing-masing orang atau kebutuhannya. Oke, pertama kita coba dulu kecepatan booting antara kedua handphone ini. Kita akan lihat handphone mana yang akan lebih dulu menyala dari dalam keadaan mati. Selanjutnya kita tes koneksi menggunakan speed test. Keduanya sudah terhubung ke jaringan yang sama melalui WiFi supaya sinyalnya itu stabil ya. Dan kita akan coba satu persatu dulu. Oke, terakhir saya akan adu kecepatan dalam membuka aplikasi dan melihat grafik setting untuk game-game favorit sekarang ini. Sekalian juga nanti pada ujungnya saya akan cek suhu kedua handphone ini setelah memainkan beberapa game. Jadi langsung aja kita mulai.
Untuk game Mobile Legends Redmi Note 10S, settingan grafiknya bisa dapat sampai ultra, jadi udah rata kanan ya. Dan untuk gameplaynya sendiri otomatis sudah sangat smooth dan lancar sekali, nggak ada berasa frame drop atau masalah yang berarti. Jadi kalau kalian pemain game, pakai Redmi Note 10S ini udah sangat enak sekali. Animasi efek-efeknya juga terlihat jernih dan detail, warnanya juga tajam sekali berkat bantuan layar AMOLED-nya ini. Terus bodi handphonenya terasa hangat sedikit, tapi sama sekali tidak mengganggu. Sementara untuk Redmi Note 10 Pro, settingan pada game Mobile Legends-nya juga udah rata kanan dengan grafik bisa mentok ke ultra juga. Sama juga untuk gameplaynya udah smooth dan lancar jaya, nggak ada terasa frame drop atau apapun. Dan satu kelebihan kalau pakai Redmi Note 10 Pro ini, layarnya itu luas jadi lebih enak dan puas. Gambarnya juga jadi kelihatan lebih besar beserta efek-efeknya. Mantap lah pokoknya. Lanjut ke game Asphalt 9 Legend pada Redmi Note 10S. Saya setting ke high quality grafiknya ya. Dan gamenya masih lancar-lancar aja, efeknya juga terlihat lancar dan smooth, nggak ada terasa nge-lag atau frame drop. Main game ini nggak ada masalah sama sekali ya, bodi handphonenya masih terasa hangat saja, tidak mengganggu. Sedangkan untuk Redmi Note 10 Pro, setting ke high quality grafik juga, dan gameplaynya juga masih lancar-lancar aja. Sekali lagi yang paling enak main game pada Redmi Note 10 Pro ini adalah layarnya yang sangat besar dan sangat lega, sehingga gameplaynya ini jadi terlihat lebih detail dan enak. Terus bodi handphonenya juga terasa hangat sedikit ya. Jadi kalau kalian yang emang pakai handphone itu bener-bener buat main game, Redmi Note 10 Pro ini memang lebih cocok, walaupun bodinya terasa sedikit lebih bongsor ya. Kemudian kita coba main game PUBG. Untuk Redmi Note 10S ini, pada handphone ini dapat settingan yang lumayan ya. Untuk smooth aja bisa dapat frame rate sampai ekstrim, dan buat yang tertingginya itu bisa sampai HDR Ultra. Untuk gameplaynya juga udah lancar dan halus, gyroscope-nya juga berjalan dengan baik dan smooth pergerakannya. Terus juga ketika bermain saya nggak ada ngerasa frame drop, tapi memang saya memainkan game ini selalu sebentar aja ya. Ada terasa hangat memang ketika bermain, tapi masih dalam kondisi wajar sih menurut saya. Intinya game ini bisa dimainkan dengan baik menggunakan Redmi Note 10S ini. Nah, pada Redmi Note 10 Pro dapat settingan yang lebih rendah malah. Grafik sebutnya itu cuman mentok di Ultra, sedangkan tertingginya itu cuma dapat HD di frame rate high. Tapi untuk gameplaynya sendiri juga terbilang masih lancar jaya. Gyroscope-nya juga masih halus pergerakannya, nggak ada patah-patah. Saya kira nggak ada masalah lah mainkan PUBG pakai prosesor ini, karena pada Poco X3 NFC juga pakai chipset yang sama dan berjalan dengan lancar juga. Jadi masih playable sekali lah. Kemudian kita tes Genshin Impact pada Redmi Note 10S ini. Untuk settingan grafiknya defaultnya itu bisa dapat medium, jadi lumayan tinggi ya, dengan frame rate 30 frame per second. Jadi sangat lumayan ya menurut saya. Tapi memang dengan gameplay segini juga terasa ada frame drop atau patah-patah selama permainan. Walaupun memang masih playable, mungkin kalau di handphone kalian nggak terlalu banyak install aplikasi atau game, Redmi Note 10S ini masih bisa memainkan game ini dengan lumayan lancar. Setelah memainkan game Genshin Impact ini selama 10 menit dan memainkan game lain tadi, suhu yang tercatat pada bodi handphone ini adalah 48 sampai 49 derajat Celcius. Lumayan panas ya. Tapi itu juga saya bermain di kondisi tidak ada kipas atau AC. Harusnya bisa lebih adem kalau di ruangan yang lebih dingin juga. Dan untuk gameplay selama kurang lebih 1 jam 7 menit, baterainya berkurang sebesar 20%. Pada Redmi Note 10 Pro, lagi-lagi dapat settingan yang lebih rendah lagi, yaitu grafiknya cuma low secara default dengan 30 frame per second. Dan ya memang masih bisa dimainkan juga sih game ini, tapi saya rasa memang frame rate-nya nggak stabil pasti ya.
karena terasa memang frame dropnya kalau lagi main, walaupun memang tidak terlalu mengganggu, masih playable juga. Tapi ya wajar juga ya menurut saya mengingat game yang satu ini memang berbeda dari yang lain, benar-benar memerlukan spek dewa buat mainkannya dengan lancar. Dan setelah memainkan beberapa game tadi, suhu yang tercatat pada permukaan depan dan belakang handphone ini tercatat berada di kisaran 44-47 derajat Celcius. Jadi tergolong lebih adem juga dari Redmi Note 10S tadi. Dan sama juga ini saya memainkannya di ruangan tanpa ada kipas atau AC. Untuk baterainya bermain selama kurang lebih 1 jam 5 menit, berkurang sebesar 15% saja. Jadi lebih kecil dari Redmi Note 10S tadi. Oke semua, itu dia tadi adu kecepatan, tes gaming dan cek suhu antara Redmi Note 10S dan Redmi Note 10 Pro. Jadi bagaimana hasilnya menurut kalian? Silahkan komen di bawah ini ya. Dan semoga juga video ini bisa membantu kalian dalam menentukan handphone mana yang akan kalian pilih antara kedua handphone ini, yang juga berada di kelas harga yang sama. Dan untuk link pembeliannya silahkan cek juga di kolom deskripsi di bawah ini ya. Tetap ingat pesannya, jauhi kredit, pakai masker kalau kemana-mana, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.